Jadi mungkin uh, 1 jam ini lebih semacam kuliah umum yang harapan saya teman-teman mahasiswa dan dosen bisa terinspirasi tapi juga belajar beberapa teknik atau tools yang bisa digunakan untuk menciptakan inovasi produk dan bisnis dengan framework-nya atau kerangka pikirnya yang saya gunakan adalah business model generation. Saya sendiri, pengalaman saya 15 tahun itu di berbagai organisasi, baik perusahaan maupun lembaga internasional non-profit. 5 tahun terakhir saya sangat intens di pemberdayaan bisnis. Tahun 2014 sampai 2018, saya bergabung dengan Kinara Indonesia, sebuah impact investing firm. Saya di sana bukan sebagai CEO, tapi managing partner, artinya saya punya saham di situ. Lalu saya yang mengelola firmnya. Apa yang dilakukan Kinara, kami memberikan akses pembiayaan kepada bisnis-bisnis rintisan, tapi bukan sembarang bisnis rintisan yang diharapkan bisa tumbuh dan berkembang. Selain memberikan akses pembiayaan berupa penyertaan modal, kami juga memberikan peningkatan kapasitas. Biasanya kami mengelolanya dalam bentuk program inkubator kalau untuk bisnis yang rintisan, atau akselerator untuk bisnis yang sudah lumayan mapan ingin tumbuh besar. Lalu 2 tahun terakhir saya beruntung diberikan kesempatan oleh pemerintah Selandia Baru untuk menjadi regional partnership manager mereka, membangun hubungan antara Indonesia, New Zealand, Malaysia, Singapura, negara-negara lain di Asia Tenggara dan Asia Selatan, termasuk India dan Sri Lanka. Latar belakang pendidikan saya, saat ini saya sedang berusaha untuk mengejar PhD, sedang menyusun usulan penelitian untuk mendapatkan beasiswa, tapi S1 saya adalah di psikologi dari Universitas Padjadjaran. S2 saya, alhamdulillah saya dapat beasiswa dari Chevening, pemerintah Inggris, untuk belajar tentang human rights theory and application atau praktisnya. Di situ saya belajar tentang social enterprise, atau bisnis atau wirausaha yang punya dampak sosial. Di Inggris ternyata sangat kuat. Nah, mohon doakan saya, S3 saya juga masih berhubungan dengan bisnis dan bagaimana bisnis bisa mempunyai dampak sosial dan lingkungan hidup bagi Indonesia. Area ketertarikan saya adalah yang berhubungan dengan psikologi, pembelajaran, impact investing, pengembangan bisnis, dan inovasi. Nah, pada kuliah umum hari ini, saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama, mungkin ada beberapa mitos tentang wirausaha atau bisnis, gitu ya, yang saya ingin coba klarifikasi dari pengalaman saya selama membantu bisnis-bisnis rintisan. Yang kedua, bahwa wirausaha itu memang mulainya kecil, tapi tidak selalu harus bertahan kecil, atau istilah di Indonesia UMKM, atau di luar negeri MSME, Micro, Small, and Medium Enterprise, tapi sebenarnya bisa tumbuh besar. Lalu untuk bisa memulai, kita harus memikirkan nilai tambah apa yang kita bisa berikan, sedangkan untuk menumbuh kembangkan atau menumbuh besarkan bisnis, baru kita memikirkan model bisnisnya. Jadi saya akan membantu teman-teman, mahasiswa, untuk memahami tentang bagaimana mencari tahu nilai tambah yang bisa kita berikan, lalu yang kedua adalah bagaimana mengembangkan model bisnis. Ini beberapa mitos tentang wirausaha, bahwa jadi wirausahawan atau pebisnis itu gampang, wah kelihatannya enak nih, santai-santai aja gitu. Terus keren, bajunya harus keren, mobilnya keren, nongkrongnya atau kerjanya di tempat yang keren, dan biasanya banyak uangnya, dan supaya semakin kaya harus semakin menindas orang atau menguasai orang gitu ya. Nah, kenyataannya tidak seperti itu. Kebanyakan pebisnis yang teman-teman boleh cari tahu, nanti ngobrol-ngobrol dengan pebisnis yang teman-teman ketahui, yang saya ketahui, mereka juga menyangka awalnya bayangannya, oh oke, saya udah tahu persis saya mau kemana begitu. Ujungnya seperti apa gitu, dan sebagian besar berpikir ujungnya adalah kaya gitu ya, atau kesejahteraan finansial. Tapi pada kenyataannya ternyata banyak sekali hambatan-hambatan, banyak sekali jurang-jurang seperti bisa dilihat ini yang harus dilalui begitu. Jadi tidak semudah seperti yang teman-teman bayangkan. Lalu kalau keren, nah kebanyakan yang kita lihat keren adalah mereka yang sudah berhasil. Ibarat gunung es, itu yang kita lihat adalah yang di atas permukaan laut. Sedangkan yang di bawah permukaan laut, yaitu hal-hal yang mereka lakukan sebelum sukses, atau di luar penglihatan kita pada saat mereka tidak berada di panggung, tidak berada di depan TV, itu banyak sekali kesulitan yang mereka hadapi. Mereka harus kerja keras, mereka juga menghadapi kegagalan, kekecewaan, mereka punya tanggung jawab lebih, bukan hanya pada keluarga, tapi juga karyawan dan masyarakat sekitar. Sering sekali pebisnis atau wirausahawan yang saya temui itu punya masalah kurang tidur gitu ya.
tidurnya cuma 3-4 jam begitu, dan akhir pekan juga seringkali tidak bisa dihabiskan bersama keluarga atau orang-orang tercinta, tapi harus memikirkan pekerjaan. Lalu berikutnya, apakah jadi pebisnis harus serakah untuk sukses, tuh harus menguasai semuanya? Nah, kenyataannya ini menarik. Ada salah seorang wirausahawan dari Bangladesh, nanti teman-teman coba cari tahu namanya, sengaja saya tidak kasih tahu. Dia memulai bisnis yang namanya Grameen Bank. Ini adalah bank yang tidak punya gedung yang mewah, dan nasabahnya atau kliennya adalah ibu-ibu miskin di Bangladesh. Dan dia berhasil, bisnisnya berjalan terus hingga sekarang. Tapi yang lebih luar biasa adalah ternyata ada dampak sosial. Sedemikian sehingga sang tokoh ini yang memulai Grameen Bank mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian dari lembaga dunia. Karena telah menciptakan dampak yang membuat orang jadi tidak berkonflik di Bangladesh. Karena ternyata konflik itu dimulai dari masalah ekonomi di sana. Oke, nah jadi sudah jelas ya bahwa beberapa mitos yang tadi saya sampaikan, mudah, keren, dan serakah itu tidak betul. Tapi apakah berarti tidak mungkin? Sebenarnya bisa kok. Dan ini contohnya bahwa ada hal-hal yang kita bisa mulai dengan kecil, dipikirkan dari awal, punya dampak sosial, punya dampak lingkungan, punya dampak untuk orang-orang juga, dan tetap ada dampak finansial atau keuntungan finansialnya. Yang di dunia internasional disebut dengan multiple P's, purpose, people, planet, and profit gitu ya. Jadi mungkin tidak semuanya sekaligus bisa terpenuhi dampaknya satu-satu, tapi dari awal kita sudah memikirkan pengen punya dampak yang besar. Dan juga ketika kita mulai usaha, mungkin mulai dari kecil, tapi tidak selalu harus bertahan kecil. Teman-teman bisa mulai dari kecil dan tumbuh besar. Untuk bisa tumbuh besar, kebanyakan yang berhasil, sejak mereka dari kecil, mereka sudah berpikir, apa masalah yang bukan hanya bisa saya selesaikan untuk lingkungan terdekat saya, tapi juga lebih banyak lagi orang, lebih banyak lagi masyarakat, lebih banyak lagi klien, lebih banyak lagi pelanggan atau nasabah yang juga memiliki masalah ini, sehingga solusi saya atau produk saya atau jasa saya bisa dipakai oleh lebih banyak orang. Dan yang terakhir, kebanyakan yang tumbuh besar adalah mereka yang memiliki usaha, yang punya nilai tambah, dan yang model bisnisnya berbeda. Artinya kalaupun misalnya Anda ingin bisnisnya adalah makanan atau minuman, bukan hanya makanan dan minuman yang dipikirkan, tapi inovasi dalam menjual, memproduksi, mendistribusikan makanan dan minumannya bisa menjadi faktor pembeda yang membuat bisnis Anda berkembang lebih besar atau lebih cepat dibanding pebisnis makanan dan minuman lain. Kalau saya terlalu cepat, Mbak, tolong diingatkan ya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah bilang bahwa saya keturunan orang Tasik. Orang Tasik itu bakatnya salah satunya adalah tukang kredit. Kalau ngomong cepat sekali, Mbak. Dan waktu saya juga terbatas. Siap. Nah, ini contoh contoh perusahaan global yang mulainya dari kecil, tidak ada programmer ketika membuat, tapi kemudian sekarang tumbuh besar, dan sebagian dari kita mungkin, bahkan teman-teman mahasiswa di daerah juga sudah pernah dengar LinkedIn. Ini adalah bukan hanya portal untuk menghubungkan pencari kerja dan pemberi kerja, tapi juga sekarang menjadi portal untuk mengklasifikasi kompetensi orang, karena dia sudah membeli sebuah portal lain yang jasanya adalah menyediakan pelatihan, lynda.com. Bahkan sekarang LinkedIn ini juga membantu perusahaan untuk mempersiapkan proses rekrutmen. Jadi bukan hanya mencarikan, tapi proses mencari tenaga kerja itu juga dibantu oleh mereka. Ini mungkin teman-teman yang di Jawa yang lebih familiar, atau di Jakarta, Jabodetabek ya, ada sebuah perusahaan jualan kopi namanya Tuku. Untuk catatan, saya tidak memiliki saham di Tuku, saya tidak dibayar oleh Tuku untuk mempromosikan. Ini saya sedang memikirkan contoh aja yang kira-kira relevan. Mungkin di tempat teman-teman di provinsi atau kabupaten atau kota masing-masing ada bisnis yang sejenis. Itu kenapa saya pilih yang ini. Nah, Tuku ini jualan kopi, teman-teman. Kesannya sederhana ya, warung kopi gitu. Tapi dia memecahkan masalah kecanduan kopi bagi kalangan menengah perkotaan. Jadi bukan hanya kopinya, nanti kita akan bahas begitu. Nah, sejauh ini dulu ada pertanyaan tidak tentang hal-hal yang akan saya sampaikan, khususnya tadi tentang mitos wirausahawan. Sepertinya belum ada. Belum ada? Jadi lanjut. Nanti sepanjang pemaparan saya akan memberikan jeda-jeda pertanyaan semacam ini. Jadi kalau teman-teman mahasiswa atau teman-teman dosen
Dan pengajar punya pertanyaan, tolong dicatat dulu, bisa disampaikan lewat Q&A, nanti oleh moderator dan panitia akan disampaikan pada saat jeda pertanyaan. Saya lanjut ya Mbak Kusni. Nah, karena tidak ada yang nanya, saya yang ngasih pertanyaan nih. Untuk teman-teman mahasiswa nih, PR-nya nih, tugas mandirinya. Coba cari tahu siapa wirausahawan yang menjadi idola kamu. Yang kedua, cari spesifik wirausahawan yang kelihatannya sederhana, tidak terlalu wah gitu ya, tapi memecahkan masalah atau membawa manfaat bagi lingkungan teman-teman. Lalu juga cari lebih spesifik lagi wirausahawan yang teman-teman tahu atau dengar bahwa mereka mulai usahanya dari kecil, mungkin dari satu cabang, atau bahkan dari gerobak, atau dari mengantarkan dari rumah ke rumah, tapi sekarang sudah besar. Tujuan saya memberikan tugas ini bukan untuk dinilai, saya tidak ada urusannya dengan kompetisi atau penilaiannya, tapi dengan mencari tahu semacam ini, teman-teman akan berpikir lebih jauh tentang seperti apa sih profil idola bisnis atau wirausahawan yang saya ingin coba jadikan semacam kiblat atau panutan. Nah, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa bisa saja kita memulai wirausaha atau bisnis itu dari kecil, tapi kita ingin jadi besar. Gitu. Apalagi tadi disampaikan pada saat pembukaan acara ini bahwa Indonesia butuh lebih banyak wirausaha, gitu. Tapi bukan hanya wirausaha yang kecil dan banyak, tapi juga banyak dan besar, yang nilai ekonominya besar, nilai sosialnya juga besar. Karena semakin besar bisnisnya, semakin banyak yang bisa terbantu. Misalnya mempekerjakan orang, membayar pajak, dan seterusnya. Nah, rahasianya adalah bagaimana kebanyakan bisnis bisa besar adalah mereka mencari sejak awal, sejak ketika mereka merintis, apa masalah yang banyak orang miliki, atau apa hal yang paling diinginkan oleh banyak orang. Lalu seiring waktu, bisnis mereka juga harus inovasi, bukan hanya dalam hal produknya, tapi cara mengelola bisnisnya. Nah, ini kendala kebanyakan orang yang mulai bisnis. Kita tiba-tiba punya produk atau jasa yang nggak berhubungan dengan masalah. Wah, menurut kita keren, menurut kita masakan ini enak sekali, minuman ini enak sekali. Tapi ternyata nggak ada yang mau beli. Karena ternyata tidak sesuai dengan selera atau minat atau kebutuhan dari orang-orang yang menjadi konsumen kita. Tantangan yang kedua, ini adalah sebuah produk untuk mengemas atau melindungi pisang. Karena ternyata ada orang-orang yang merasa kalau bawa pisang ke kantor, rusak pisangnya itu nggak enak lagi dimakannya. Jadi mereka bikin kemasan plastik ini untuk mengemas pisang. Apakah ini masalah yang dihadapi banyak orang? Apakah ini masalah yang cukup signifikan sampai orang mau beli alatnya? Berikutnya, ini adalah temuan orang-orang Jepang. Saya suka sekali dengan Jepang karena mereka punya halaman website khusus untuk produk-produk inovasi yang unik-unik, aneh-aneh, tapi belum tentu orang mau pakai. Ini contohnya. Orang Jepang banyak yang alergi terhadap cuaca, alergi terhadap tanaman-tanaman tertentu. Dan orang Jepang sangat higienis, sehingga ada yang menciptakan produk ini. Tisu yang dipakai di kepala, karena katanya repot setiap kali ngeluarin tisu. Lah, terus saya dan beberapa teman diskusi, lebih repot lagi ini, memang ngambil tisunya gampang, tapi ketika kita harus pakai ini, harus naik kendaraan umum, pakai helm, pakai topi, nggak bisa lewatin pintu yang, kalau seperti saya, dengan kusen pintunya udah tinggi, ini tisunya nyangkut, gitu. Jadi repot banget. Nah, ini juga kenyataannya. 7 dari 10 produk yang diciptakan yang tujuannya inovatif itu tidak memenuhi harapan pelanggan, sehingga ujung-ujungnya apa? Tidak dibeli, atau tidak digunakan. Ini adalah penelitian dilakukan oleh Simon, Kucher, dan Partners tahun 2014. Dan ini masih kejadian sampai sekarang. Itu sebabnya banyak bisnis yang katakan ada 100 bisnis yang dimulai tahun 2020, mungkin yang bertahan tetap hidup di tahun 2021 mungkin kurang dari 10%. Dan setelah 5 tahun yang bisa tumbuh besar, berkembang level nasional misalnya, atau bahkan regional ASEAN, mungkin kurang dari 3. Karena biasanya mereka merasa punya produk atau jasa yang inovatif, tapi tidak sesuai dengan harapan dari pelanggan. Nah, dalam wirausaha atau bisnis, atau mengembangkan produk, ada 2 sisi memang yang harus kita perhatikan. Ada sisi yang seni atau artistik, itu biasanya mengandalkan intuisi dan selera. Jadi kita juga harus melihat produk atau jasa kita, memikirkan dari keindahannya, kenyamanannya, warnanya, cara mengemasnya. Tapi juga ada pendekatan saintifiknya. Nah, ternyata bisnis itu ada metode ilmiah dan eksperimennya.
begitu. Dan metode ilmiahnya, kalau teman-teman sudah pernah ikut sesi saya kurang lebih videonya dulu. Design thinking, itu adalah metode ilmiah tapi dibuat visual. Jadi bagaimana kita merumuskan masalah, mengumpulkan data, membangun hipotesis, melakukan eksperimen, mengambil kesimpulan. Sebenarnya bisnis bisa menggunakan metode ilmiah, tapi istilah kami adalah design thinking di orang bisnis. Karena metode ilmiah mungkin kurang keren kalau untuk bisnis ya. Kita bikinnya design thinking. Nah, tapi prinsipnya adalah metode ilmiah. Lalu ini juga yang banyak terjadi. Kebanyakan orang dulu diajarkan untuk bikin bisnis atau wirausaha harus bikin proposal bisnis yang tebal, berlembar-lembar, hitungannya detail. Itu sulit dijelaskan. Juga rumit, ya, banyak sekali hitungannya, dan kenyataannya bahwa situasi bisnis cepat berubah. Saya sebagai salah satu orang yang suka invest ke bisnis rintisan, pernah invest dan masih sesekali invest, itu nggak bakal mungkin baca dokumen sebanyak yang teman-teman lihat di layar begitu. Karena dulu ketika saya aktif di Kinara Indonesia, itu seminggu mungkin bisa baca 10 sampai 20 proposal. Tapi kalau setebal-tebal ini nggak mungkin begitu. Jadi karena itu saya senang sekali ketika saya di Inggris ketemu dengan orang-orang yang melahirkan atau mencetuskan sebuah framework atau kerangka pikir namanya business model generation. Pada saat di sana saya ketemu langsung dengan penulis buku ini sebelum bukunya jadi. Jadi saya belajar tentang business model generation sebelum jadi bukunya. Waktu itu belum ada kanvasnya, kami masih pakai plastik gitu, dicoret-coret sendiri. Nah, ini business model generation adalah sebuah kerangka pikir atau metode ilmiah yang bisa kita gunakan untuk memahami bisnis kita mau kemana sih, atau produk kita mau kita buat inovasinya ke arah mana. Saya akan coba jelaskan bahwa ini saya suka karena sangat visual, mudah dijelaskan dan mudah diubah. Bentuknya biasanya satu lembar A2 atau A1, bisa ditaruh di kanvas seperti ini, ditempel di tembok. Teman-teman bisa menuliskan di kotak-kotaknya atau menggunakan post-its. Jadi sangat visual, biasanya warna-warni. Lalu mudah dijelaskan karena ke-9 kotak ini, ketika dijelaskan ada hubungannya satu sama lain, dan menggambarkan bagaimana sebuah bisnis atau organisasi itu beroperasi. Dan kalau teman-teman menuliskannya dengan post-it, itu bisa diubah. Tiba-tiba kondisinya sudah berubah, oh kita nggak mau ngeluarin value ini, nanti bisa teman-teman cabut, oh customer segment kita berubah, dan seterusnya. Ini adalah business model canvas. Jadi saya akan coba jelaskan business model canvas yang sebenarnya sederhananya, ini adalah cara untuk menjelaskan bagaimana sebuah organisasi, baik itu perusahaan ataupun lembaga apapun, menciptakan, menghantarkan atau memberikan dan menangkap value. Jadi tidak selalu yang namanya bisnis model itu hanya untuk menjelaskan bisnis atau perusahaan. Saya pernah bersama teman-teman di Kinara Indonesia diminta membantu Palang Merah Indonesia untuk mencoba membuat inovasi dari model bisnis mereka sebagai lembaga non-profit. Tujuan utama PMI waktu itu bukan untuk meningkatkan profit, bukan supaya kaya, tapi supaya mengurangi beban biaya mereka. Begitu. Jadi bisnis model Canvas bisa digunakan bukan hanya untuk meningkatkan profit, tapi juga memikirkan biaya mana yang kita bisa buat lebih efisien. Definisi berikutnya yang saya mau klarifikasi adalah value atau nilai tambah yang nanti akan teman-teman dengar berulang kali di sesi saya ini, itu tidak sama dengan produk atau jasa. Value itu adalah sesuatu yang dianggap bernilai, berharga, penting, berguna, bermanfaat dari suatu benda. Jadi bukan bendanya sendiri, bukan jasanya sendiri. Contoh, saya suka ke tukang cukur langganan saya, orang Garut kebetulan, tidak ada maksud untuk membela etnis tertentu, tapi kebetulan orang Garut, dan orang Garut terkenal, salah satunya profesi favorit mereka adalah tukang cukur. Bukan karena cukurannya bagus menurut saya, biasa aja standar itu. Alat cukurnya modern, enggak juga. Tapi karena diajak ngobrol, kemudian saya kenal, kemudian setelah itu dipijat, gitu. Dan apron atau alat pelindung baju yang dikenakan supaya rambut potongannya tidak kena baju saya, itu menariknya ada lapisan yang transparan. Sehingga kalaupun kita malas ngobrol sambil dicukur, saya bisa main HP. Nah, itu adalah value. Jasanya sendiri adalah potong rambut, tapi nilai tambah yang diciptakan dari kegiatan potong rambut itu membuat saya membeli jasa mereka. Ini kembali kalau ke contoh tuku. Sebenarnya kopi susu yang ngetren sekarang ini kan,
kalau dihitung-hitung, kalau dilihat-lihat, formulanya cuma kopi, air, gula aren, dan susu. Mungkin ada yang pakai creamer. Atau ada bumbu-bumbu lain, kadang-kadang ada yang pakai cinnamon, ada yang jahe, dan segala. Tapi pada dasarnya komponen utamanya adalah kopi, air, gula aren, dan susu. Tidak jauh beda dengan kopi-kopi yang kita bisa dapatkan di warung kopi, begitu. Dengan kopi sachetan mungkin beda gulanya atau komposisinya. Nah, tapi kenyataannya banyak orang membeli kopi-kopi gaul semacam Tuku ini bukan karena produk kopinya, gitu. Mungkin ada yang bilang karena rasanya, tapi saya pribadi mewawancara sekian ratus orang, kebanyakan alasan utama yang sering disebut, pertama kali disebut tanpa berpikir adalah praktis, yang kedua adalah gaul, gitu. Karena bisa di Instagramin, gitu, tempat-tempatnya di tempat-tempat gaul dan seterusnya. Nah, itulah yang namanya value proposition. Di bisnis model Canvas dari yang saya gunakan framework-nya ini, ada 9 building blocks atau 9 bagian yang kita akan perhatikan, tapi saya hanya akan fokus dulu di awal ke 2 blok ini, yaitu value proposition dan customer segmentation, atau penawaran nilai tambah dan segmentasi pelanggan. Karena ini yang paling penting menurut saya untuk memulai usaha. Gitu. Sedangkan keseluruhan 9-9-nya berguna juga, tapi lebih berguna untuk teman-teman yang usahanya sudah jalan, lalu ingin mengembangkan inovasi di model bisnis atau cara mengelola bisnisnya. Nah, di buku pertama, penulis Business Model Generation hanya membahas bisnis model Canvas. Lalu kemudian memunculkan buku kedua yang fokus ke 2 kotak ini khusus, yang namanya Value Proposition Canvas. Nah, di Value Proposition Canvas ini, kita akan dibantu memahami sebenarnya kita kalau mau mengembangkan produk atau jasa, seperti apa sih produk atau jasa kita supaya betul-betul terasa manfaatnya, terasa nilai tambahnya, sehingga orang mau beli produk atau jasa kita, mau menggunakannya ulang, mau menggunakannya lebih sering, mau menggunakannya lebih banyak. Nah, jadi yang akan saya jelaskan nanti akan nyambung ke bisnis model Canvas, tapi teman-teman harus bersabar dulu, saya akan mulai dengan 2 kotak ini. Ini sumbernya, bukunya, ya, judulnya Value Proposition Design. Jadi kalau bisnis model Canvas, judul bukunya adalah Business Model Generation. Kalau Value Proposition Canvas, pembahasan konsepnya dan prakteknya itu namanya Value Proposition Design. Buku yang pertama, Business Model Generation, sudah ada terjemahan Indonesianya, sepertinya yang buku kedua ini belum. Sampai sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman, mahasiswa atau dosen, silakan. Baik, teman-teman, kalau ada pertanyaan, silakan dengan menggunakan raise hand. Oke. Kalau nggak ada, ini Mas ada beberapa pertanyaan yang ada di monitor kita. Pertanyaannya ini dari Maninggar Setia Pratama, Universitas Widyawusada Semarang. Maaf, saya mau nanya, katanya dalam berbisnis model perang harga tidak baik. Tapi selama ini yang saya alami, jika ada perang harga, susah Pak kalau tidak perang harga. Apalagi jika jangkauannya di pedesaan atau target market remaja. Mohon solusi Pak, terima kasih. Ya, saya coba jawab dulu Mbak Kusni. Memang harga yang lebih murah bisa jadi salah satu pendekatan model bisnis kita untuk bisa menangkan kompetisi. Tapi saya sangat tidak menyarankan, karena apa? Karena dengan mudah kompetitor, apalagi kompetitor yang punya modal lebih besar, menurunkan harga lebih rendah lagi. Padahal sampai titik tertentu kita tidak bisa lebih rendah daripada harga produksi kita. Atau jangan-jangan nanti produksinya aja nggak ketutup. Kita lebih rugi. Ya bukan bisnis namanya kalau rugi amal ya. Kita mendingan kasih aja sekalian gitu. Nah, jadi saran saya adalah, mungkin kalau awal-awal teman-teman mau menggunakan taktik untuk harga yang lebih murah dibandingkan kompetitor, silakan. Tapi jangan bertahan di taktik itu lama-lama. Pastikan kita punya nilai tambah lebih, sehingga teman-teman bisa menaikkan selisih harganya sama dengan kompetitor atau bahkan lebih mahal. Ada banyak-banyak produk di luar sana yang ketika pertama kali diluncurkan, taktiknya adalah harganya lebih murah. Tapi ada produk-produk yang ketika diluncurkan pertama kali justru adalah harganya lebih mahal dan malah lebih laku. Gitu. Beberapa contoh diantaranya adalah smartphone. Ini sudah
produknya sendiri sudah nggak ada kayaknya yang jual, sudah tidak diproduksi. BlackBerry dulu seingat saya dan Nokia Communicator setiap tahun itu adalah adu mahal-mahalan harga. Gitu. Peluncurannya selalu harga tahun depan lebih mahal. Jadi tidak selalu harga yang lebih murah itu akan menang. Mungkin menang sementara, tapi setelah itu Anda akan kesulitan. Rahasianya bagaimana? Rahasianya harus menemukan segmen konsumen atau pembeli atau pengguna yang pas, yang tidak sensitif terhadap harga. Jadi kalau teman-teman memulai dengan, oh saya mau jual ke yang teman-teman dekat saya dulu, harganya murah, harus terjangkau, harus lebih murah, nggak apa-apa. Tapi gunakan kesempatan itu yang mungkin tidak lama untuk membangun pengetahuan teman-teman, untuk membuat inovasi, sehingga produk kita jadi punya nilai tambah yang berbeda, sehingga kalau kita naikin harganya pun, ada orang lain yang beli. Mungkin bukan orang-orang yang sama yang awalnya kita jual. Begitu. Tapi orang-orang baru yang lebih menghargai nilai tambah yang kita ciptakan dari produk atau jasa kita. Gitu. Nah, itu pertanyaannya akan terjawab Mbak Husni di penjelasan saya berikut. Nah, ini sekalian teman-teman juga supaya rasa ingin tahunya semoga terpantik, tugas mandiri dari saya, siapa pencetus dan penulis buku Business Model Generation dan Value Proposition Design. Di dunia digital sekarang gampang sekali ya, masukin kata kuncinya, cari siapa namanya. Lalu yang kedua, tidak segampang menggunakan alat perambah atau pencari online. Pertanyaannya adalah coba pikirkan values atau nilai tambah produk-produk di sekeliling teman-teman. Apakah ada gadget atau jasa pengiriman atau produk makan atau minuman yang alasan utama orang-orang membeli, menggunakan, mengkonsumsinya bukan karena harganya, bukan karena produknya bagus. Jadi karena alasan lain. Coba dicari. Jangan khawatir mencatat, teman-teman, pertanyaan ini maupun penjelasan saya, materinya nanti akan saya serahkan ke panitia untuk teman-teman pelajari setelah sesi saya. Kita lanjut ya Mbak Kusni? Baik, kita lanjut. Nah, ini sedikit dulu tentang bisnis model Canvas-nya, sebelum nanti value proposition Canvas juga saya akan jelaskan. Yang pertama, segmen pelanggan. Ini karena menyangkut pertanyaan tadi. Pikirkan siapa yang paling membutuhkan manfaat dari produk atau jasa kita. Pikirkan siapa yang akan memanfaatkan langsung produk atau jasa kita, dan siapa yang mau membayar. Nah, saya paling tidak tertarik kalau ada bisnis, ada usaha rintisan yang datang ke saya bercerita entah meminta bantuan, meminta penyertaan modal, begitu. Ketika saya tanya siapa pelanggan kamu, jawabannya adalah semua orang. Itu mungkin cita-citanya ya, tapi semua bisnis pasti mulai dari sekelompok segmen khusus pelanggan. Contohnya, sekarang semua orang pakai Google. Mesin perambahnya, banyak orang pakai akun emailnya juga, Gmail. Hampir semua orang pakai mesin pencari petanya atau pencari lokasinya, Google Map. Tapi apakah dari awal pendiri Google itu bilang, saya pengen produk saya dipakai semua orang? Enggak. Karena Google mulainya adalah sebagai mesin perambah atau mesin pencari judul buku dan buku di perpustakaan. Jadi awalnya Google ini adalah mesin perambah yang diciptakan oleh 2 orang mahasiswa tingkat akhir, salah satu universitas di Amerika, yang kesulitan mencari literatur di perpustakaan. Mungkin teman-teman sekarang tidak mempunyai masalah itu, tapi zaman saya kuliah masih mengalami masalah itu. Gitu. Nah, akhirnya mereka bikin mesin perambah ini sehingga mahasiswa dengan lebih mudah bisa mencari bukunya di mana berdasarkan kata kunci tentang topik-topiknya. Jadi bukan cuma judulnya, bukan cuma pengarangnya, tapi kata kuncinya. Nah, ketika perpustakaan fakultas mereka merasakan manfaatnya ada, mahasiswa juga menggunakan ini, lalu mereka bilang, selain fakultas kita, mungkin fakultas lain juga akan pakai ya. Mereka tawarkan algoritma mereka, mesin perambah mereka ke fakultas lain. Ternyata kepake. Mereka tawarkan ke universitas lain. Sampai akhirnya dipakai di seluruh pantai barat Amerika, seluruh Amerika, lalu lebih banyak lagi universitas memakai ini, dan sekarang Google adalah tempat mengakses data dan informasi yang mungkin salah satu yang paling besar di seluruh dunia. Mereka bukan cuma membuat algoritma untuk bisa mencari data tentang informasi tertulis, tapi juga video, suara, ya. Lalu mereka sedang memetakan bukan cuma jalan dan kota, tapi juga dasar laut dan juga antariksa, peta bintang, gitu ya.
Itu mereka sedang memetakan. Jadi bayangkan nanti cita-cita mereka adalah betul-betul semua orang akan menggunakan Google untuk mencari dan menyimpan informasi. Tapi awalnya segmen pelanggan mereka adalah mahasiswa. Nah, kotak berikutnya atau blok berikutnya di bisnis model Canvas ini adalah value proposition, atau bahasa Indonesia nilai tambah apa yang ditawarkan. Nilai tambah ini saya jelaskan tadi, saya ulang lagi, adalah manfaat yang kita tawarkan kepada pelanggan. Jadi bukan produknya, bukan kopinya, bukan potong rambutnya, bukan handphonenya, tapi manfaat apa dari produk kita yang ingin kita buat pelanggan kita merasakan. Atau bisa juga ini fokus ke masalah atau kebutuhan yang ingin kita pecahkan. Dan hal-hal yang paling dinikmati oleh pelanggan kita dari produk atau jasa kita. Berikutnya, di bagian yang bawah ini menghubungkan antara value proposition dengan segmen konsumen. Itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan satu produk dan jasa kita, membuat orang tahu, jadi tadi menyampaikan betul-betul produk atau jasanya. Kalau potong rambut berarti orang harus datang langsung, belum ada potong rambut virtual sejauh ini gitu ya. Mengetahui produk jasa kita mungkin ini bisa dengan virtual, bisa dengan digital gitu ya. Tapi yang ketiga juga yang banyak orang lupa, bagaimana pelanggan mengevaluasi atau memberikan umpan balik tentang produk atau jasa kita. Lalu bagaimana pelanggan bisa merasakan value atau produk jasa kita bahkan sebelum mereka membeli produk atau jasa kita. Hal-hal ini yang teman-teman harus pikirkan di kotak yang ini. Kotak yang berikut ini adalah tentang bagaimana membina hubungan dengan pelanggan. Nah, hubungan yang saya maksud adalah hubungan tentunya jual beli, gitu ya. Hubungan baik, tapi yang melampaui transaksinya, gitu. Jadi bukan hubungan emosional atau hubungan yang lain ya. Gitu. Jadi saya tidak berusaha menganjurkan teman-teman untuk punya hubungan emosional berlebihan ataupun romantis dengan pelanggan teman-teman. Nah, maksudnya adalah misalnya kalau teman-teman baru mulai bisnis, berarti hubungan yang ingin dibangun adalah hubungan antara Anda sebagai wirausahawan, sebagai pebisnis dengan calon pelanggan. Maka pola hubungan seperti apa? Itu beda dengan orang yang sudah beli, lalu teman-teman ingin buat jadi setia. Beda dengan pelanggan yang sudah setia, lalu teman-teman ingin tingkatkan volume pemakaian atau frekuensi pemakaian. Pikirkan baik-baik pola hubungan ini karena interaksinya akan beda. Cara kita berkomunikasi, kalau kita sedang mencoba membuat orang mencoba produk kita atau jasa kita, itu beda dengan pendekatan kita, pola komunikasi kita, pola relasi kita kalau dia sudah beli. Juga beda dengan kalau dia sudah beli sering. Juga beda kalau dia sudah beli banyak. Begitu. Contoh yang paling menarik. Lagi-lagi saya harus menyebutkan merek karena biar teman-teman bisa cek. Aqua dari Danone. Dulu awalnya Aqua itu jualan untuk orang-orang yang senang melakukan perjalanan dan haus di jalan, repot, air mineral dalam kemasan. Praktis gitu ya. Lalu udah mulai nih banyak orang minum Aqua, minum air dalam kemasan. Mereka berpikir bagaimana pola relasi kita dengan pelanggan supaya pelanggan lebih banyak minum Aqua. Selain di perjalanan, orang butuh minum air, supaya praktis di mana? Oh, di kantor. Lalu mereka ciptakan inovasi produk yang namanya galon. Begitu masuk di kantor, masuk di rumah juga. Dalam waktu kurang lebih 1 dekade, Aqua berhasil mengubah pola minum kita dari tadinya masak sendiri di panci. Saya masih ingat waktu saya kecil, nggak ada air minum dalam kemasan, semuanya masak di panci gitu ya. Kemudian dimasukkan termos biasanya supaya panas. Sekarang hampir nggak ada yang melakukan itu. Dispenser sekarang sudah panas dan dingin, atau sudah keluar panas disimpan gitu ya. Jadi itu adalah contoh bagaimana pola relasi ini akan mempengaruhi nilai tambah yang kita berikan, produk kita tergantung kepada seperti apa hubungan kita dengan pelanggan saat ini. Dari 4 kotak di atas, biasanya kita bisa menemukan, oh oke, kalau polanya seperti ini, cara kita menghantarkan value-nya seperti ini, segmen pelanggannya seperti ini, maka kita bisa membuat pelanggan membayar nilai tambah kita dengan cara apa. Kalau teman-teman baca bukunya, Business Model Generation, ada beberapa contoh model pembayaran atau model revenue stream pendapatan yang bisa teman-teman kembangkan. Ada yang namanya jual putus, ya udah selesai.
kasih kopi selesai, potong rambut selesai. Ada yang biaya perpakaian. Ini biasanya cocok untuk bisnis-bisnis yang ada kuantitasnya. Misalnya kita bisa jual per liter, kita bisa jual per kilowatt hour PLN misalnya, gitu ya. Pulsa itu kita jual per pemakaian. Ada yang namanya biaya langganan. Ini flat, mau pakai berapapun per bulan sekian. Gitu. Misalnya contohnya adalah tayangan video berbayar, siaran berbayar, gitu, TV kabel dan seterusnya. Ada yang biaya lisensi atau sewa. Ini biasanya benda fisik awalnya yang kita punya hak untuk menggunakan itu selama kurun waktu tertentu dan bayar. Mirip dengan langganan, tapi ini biasanya awalnya fisik. Tapi sekarang lisensi ini juga digunakan untuk istilah app licensing gitu ya. Lalu ada biaya perantara komisi. Produknya bukan milik kita, jasanya bukan milik kita cuma lewatin, kita cuma memastikan produk atau jasanya nyampe, gitu, kita mendapatkan biaya komisi. Contohnya ini adalah yang melakukan bisnis kayak agen properti, gitu, agen asuransi dan seterusnya. Lalu biaya iklan. Produknya sendiri mungkin dijualnya gratis atau tidak ada harganya, tapi pada saat konsumen atau pelanggan menikmati produk atau jasa itu, mereka juga harus mengkonsumsi iklan. Nah, sehingga produk atau jasa kita dinikmati mereka gratis, tapi sebenarnya yang bayar adalah yang memasang iklan. Contohnya adalah Google. Search engine-nya itu kita ketika mencari kata tertentu, sebenarnya kata-kata yang kita masukkan ke dalam search engine Google itu dijual, dilelang kepada orang yang memasang iklan. Lanjut, di kotak ini yang sebelah kiri, kalau yang sebelah kanan itu lebih banyak berhubungan dengan konsumen atau pelanggan, jadi menghadap keluar, yang ini menghadap ke dalam, ke bisnis kita, gitu ya, proses-proses internal. Ini adalah key resources. Apa bahan baku atau sumber daya utama yang paling dibutuhkan untuk kita bisa menghasilkan nilai tambah yang kita mau tawarkan yang di tengah, begitu. Jadi semuanya ini berhubungan, bukan berarti teman-teman terpisah masing-masing. Ini adalah hal-hal yang harus kita butuhkan untuk bisa menghasilkan kotak yang di sini. Nah, ini bisa jadi orang-orang spesifik, profesi-profesi spesifik, misalnya kalau Anda jualan makanan atau minuman, apakah kokinya harus orang terlatih? Jadi kalau koki itu memang harus orang terlatih, maka itu adalah key resources Anda. Kalau programnya... Ya? Minta tolong, itu PPT-nya belum bergerak. Oh, begitu? Masih di yang sebelumnya? Mungkin bisa diulangin, Pak. Sebentar, saya tutup. Stop dulu mungkin. Ini masih sudah gerak? Masih di sumber daya utama. Oke, sebentar ya. Maaf saya kalau menggunakan Keynote kadang-kadang menghadapi masalah ini nih. Oke, sekarang terlihat? Bisa gerak? Nah, di sumber daya utama ini bisa orang atau profesi yang membantu kita menghasilkan produk atau jasa kita. Kalau tadi jasa tukang cukur yang saya gunakan contoh, apakah ada tukang cukur andalan yang harus kita jaga gitu ya. Bahan baku atau produk tertentu atau alat produksi mesin tertentu yang rahasia atau spesifik yang perlu kita kuasai sendiri, kita pegang sendiri, kita bikin sendiri jangan-jangan, atau resep atau formula tertentu gitu. Salah satu bisnis yang sampai sekarang masih langgeng yang mengandalkan resep rahasia, teman-teman tahu? KFC. Katanya kan ada original recipe gitu ya. Nah, berikutnya ini udah berubah Mbak Kusni? Key activities? Sudah berubah. Ya. Di sini teman-teman berpikir tentang apa kegiatan utama yang harus kita lakukan sendiri supaya produk kita atau bisnis kita itu bisa menghasilkan nilai tambah yang tadi saya bahas. Jadi bisa jadi key activities ini adalah mengolah key resources untuk menjadi value proposition. Kelihatan ya panah-panahnya ya? Nah, itu yang di bagian ini yang teman-teman harus pertimbangkan adalah apa yang jangan-jangan ada kegiatan-kegiatan yang harus kita pegang sendiri, tapi ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lepaskan atau istilahnya sekarang di outsource ke pihak lain. Dulu banyak restoran untuk jasa pengantarannya atau delivery service-nya semua armadanya dipegang sendiri.
sejak 4 tahun terakhir nggak perlu lagi punya armada motor sendiri atau pengemudi sendiri, semuanya menggunakan jasa pengantaran ojek online. Gitu. Nah, berarti untuk bisnis makanan, jasa antarnya itu bukan lagi key activities utama. Oke. Berikutnya adalah key partners. Di sini kelihatan ya, Bu ya. Ini adalah mitra utama adalah pihak-pihak yang paling penting yang memastikan kita bisa menghasilkan nilai tambah. Entah mereka mitra dalam membantu kita melakukan kegiatannya, atau mitra membantu kita menghasilkan atau menyediakan sumber daya. Jadi suppliers itu termasuk mitra utama kalau suppliernya kunci. Misalnya kalau Anda jualan kopi, Anda harus tahu supplier kopi yang spesifik dengan kebutuhan Anda, dan Anda harus memastikan dia akan menjual ke Anda dengan jumlah tertentu yang Anda butuhkan dengan kualitas yang sama pada waktu-waktu tertentu. Nah, kalau Anda tidak bisa memastikan itu, maka mungkin jualan kopi Anda akan terganggu. Gitu. Nah, di bagian bawah adalah cost structure atau struktur biaya. Dari ketiga kotak yang di atas tadi, teman-teman harusnya bisa melihat, oh oke, berarti apa saja ya biaya yang harus saya keluarkan untuk bisa mendapatkan sumber daya dan untuk melakukan aktivitas utama, atau untuk mengamankan hubungan baik dengan mitra utama. Jadi di cost structure ini adalah kita tulis misalnya, oh biaya membeli bahan baku utama, biaya menggaji orang, kalau ada platform cost, kalau ada sewa-sewa apa, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah 9 building block yang sudah saya jelaskan. Saya ulangi lagi, saya sudah menjelaskan tentang segmen pelanggan. Saya juga sudah menjelaskan tentang nilai tambah yang ditawarkan. Saya menjelaskan juga hubungan dengan pelanggan, gitu ya. Lalu bagaimana kita menghantarkan nilai tambah ke pelanggan. Lalu di bagian bawah dari semua kotak yang di kanan teman-teman itu menjelaskan tentang sumber pendapatan. Dan di bagian kiri itu berhubungan dengan kegiatan utama, sumber daya utama, dan mitra utama, sehingga kita bisa menghitung struktur biayanya. Nah, dua kotak yang di bawah, kalau teman-teman sampai hitung angkanya, berapa sih struktur biayanya, berapa sih kita dapat dari sumber pendapatan, sebisa mungkin tentunya hasilnya harus lebih berat yang kanan, ya, lebih banyak yang kanan. Karena kalau impas, ya masih syukur sih kalau impas. Kalau lebih berat yang struktur biaya, nah, teman-teman harus berpikir apa yang harus kita lakukan berbeda supaya bisnis kita lebih banyak di sumber pendapatannya. Oke, nah bingung Mas Fajar, saya kalau dijelasin konten, saya pengen contoh. Oke, saya kasih contoh. Ini adalah contoh yang jualan kopi. Kita mulai dari tengah dulu ya. Di sini, teman-teman bisa lihat bahwa nilai tambah yang dia tawarkan untuk jualan kopi gaul, tuku, ini misalnya adalah praktis, segar, dan gaul. Nah, di sebelah kanannya, segmen pelanggannya ada 3 tipe. Sorry, itu harusnya yang satu lagi bukan mahasiswa, yang satu lagi pelajar. Gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa warna yang saya ciptakan itu beda, itu bisa menjadi indikasi, bisa menjadi makna bahwa value proposition yang warnanya merah itu lebih relevan atau lebih dicari atau lebih dinikmati oleh segmen pelanggan yang warna merah juga. Dan yang biru itu adalah alasan utama kenapa segmen pelanggan itu mengkonsumsi produknya kopinya Tuku misalnya. Jadi pekerja kantor ternyata membeli Tuku karena mereka merasa praktis, pengen ngopi, tinggal diantarin, nggak harus nyeduh sendiri gitu, dan semuanya udah dalam kemasan, bisa dimasukin kulkas lagi kalau mau. Dan juga segar, kebanyakan orang membeli produk Tuku adalah yang kopi dinginnya, es kopi susunya atau es kopinya. Nah, harus dipastikan bahwa kadar kopinya cukup, karena pekerja kantor kadang-kadang butuh kopi susu juga beneran untuk bekerja, walaupun bukan, ada juga yang cuma untuk hiburan aja. Nah, sedangkan mahasiswa dan pelajar ternyata lebih banyak beli kopi Tuku bukan karena kesegarannya, tapi karena itu ada di tempat-tempat gaul dan harganya juga terjangkau gitu. Lalu cara mereka menghantarkan produk, jasa, dan nilai tambahnya adalah dengan delivery lewat ojek online. Lalu menyampaikan nilai tambah kegaulannya itu lewat Instagram gitu.
Dan cara mereka membina relasi dengan segmen pelanggan baik yang baru, yang sudah langganan, dan seterusnya itu juga lewat Instagram. Mereka punya kanal media sosial lain, tapi yang paling banyak diangkat Instagram. Revenue stream-nya adalah jual putus. Ya, jadi sangat jelas bisnis modelnya, saya jual kopi, Anda nikmati, Anda bayar, selesai gitu. Anda bayar bahkan sebelum terima barangnya gitu. Lalu kita lihat di sebelah kiri, aktivitas utamanya jelas bikin kopi gitu. Lalu buka cabang karena semakin banyak orang yang mau harus langsung dipenuhi karena orang penasaran nih. Mumpung orang lagi penasaran, kita harus coba untuk penuhi kepenasaranan. Lalu sumber daya utamanya apa? Kopi, gula aren, susu, dan kemasannya. Tentunya resepnya juga. Tapi sebenarnya resepnya mudah sekali ditiru. Tapi yang juga menjadi key resources sekarang setelah sekian lama adalah brand name-nya sendiri. Tuku itu udah menjadi sesuatu yang mudah diingat dan orang nyari gitu. Sama seperti orang sekarang menggunakan brand atau merek Aqua untuk menjelaskan minuman air dalam kemasan gitu. Lalu mitra utama mereka dalam melakukan bisnisnya adalah ojek online untuk pengantarannya, lalu tentunya supplier gula aren. Karena ternyata saya baru tahu lebih sulit mendapatkan gula arennya dibandingkan mendapatkan kopinya. Gitu. Sekarang lebih banyak yang jual kopi, tapi yang gula aren ini sulit gitu. Karena gula aren ternyata lebih banyak diekspor, harganya mahal sekali di luar negeri. Saya juga baru tahu. Gitu. Baik. Semoga dengan contoh tadi lebih jelas tentang bisnis model Canvas. Saya berikan jeda lagi untuk pertanyaan, Mbak Kusni, kalau ada 1 atau 2 pertanyaan. Oke, baik. Adik-adik ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Bisa langsung. Atau kita melihat dari pertanyaan. Dari Q&A juga boleh, Mbak. Ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Mungkin bisa dipilihkan dari Q&A. Oke. Kalau tidak, saya coba pilihkan ini dari Muhammad Arifin dari Universitas Airlangga. Di tengah pandemi COVID saat ini banyak usaha bisnis yang collab karena penurunan income dan saya sekarang merasakan sebagai pelaku bisnis startup di bidang kuliner dan produk jasa. Yang saya tanyakan bagaimana strategi wirausaha tetap survive di tengah kolaps saat pandemi saat ini. Khususnya dari aspek finansial, bagaimana mengontrol strategi keuangan yang efektif itu. Baik. Ini udah lumayan maju nih pertanyaannya. Bagus nih, agak advance, udah canggih ya. Jadi, ini yang Anda dialami oleh hampir semua orang. Dan banyak bisnis membanting setir, atau istilah kerennya pivot, mengganti pendekatan jualannya, atau bahkan mengganti produknya. Banyak yang berbisnis makanan dan minuman seperti Anda, mengubah cara mereka menjualnya, karena orang nggak boleh lagi datang ke restoran, nggak boleh datang ke warung, nggak boleh makan gitu, karena kita harus melakukan karantina mandiri dan jaga jarak dan seterusnya. Sehingga mereka mengembangkan model bisnis baru. Tadi, bagaimana cara mereka menghantarkan produknya bukan lagi untuk dinikmati di tempat restorannya, tapi untuk delivery. Begitu. Mereka yang bertahan, bisnis makanan adalah yang dengan cepat membuat produknya bisa dinikmati di rumah atau bisa dinikmati diantarkan oleh ojek online. Atau dibeli, tapi kemudian diambil untuk dinikmati di rumah. Itu bisa juga. Banyak sekali, bukan hanya bisnis-bisnis rintisan, bahkan restoran-restoran branded, restoran terkenal internasional, yang di seluruh dunia mengubah pola jualannya. Gitu. Bayangkan dulu restoran steak, itu kita membayangkan harus dinikmati di dalam restorannya. Atau misalnya seafood bakar itu harus dinikmati di restorannya. Nah, kebanyakan restoran-restoran itu sekarang mengganti taktik, mereka menjual bahan semi jadi, sehingga orang-orang tetap bisa menikmati menu mereka, tapi di rumah. Ada beberapa restoran internasional yang saya tahu menjual daging dan bumbu-bumbunya, kita tinggal racik. Ada yang restoran bakso, jualan bakso juga sama, di dalam kemasan, sehingga kita tinggal racik bumbu-bumbunya. Gitu. Kalau strategi keuangan jelas. Pertama, kita harus pikirkan ulang semua cost structure kita atau struktur pengeluaran atau biaya kita. Apa saja pengeluaran yang bukan pengeluaran utama. Artinya tidak berkontribusi, tidak menyumbang kepada pendapatan. Artinya kalau kita bayar ini, saya akan bisa dapat apa? Begitu. Nah,
biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran semacam itu yang harus pertama kali dipotong. Banyak sekali bisnis-bisnis yang orientasinya jasa, itu otomatis nutup kantor sejak 2-3 bulan yang lalu. Karena ternyata bisnis jasa sekarang juga nggak butuh kantor lagi, bisa dilakukan secara virtual. Lembaga-lembaga penyedia jasa pelatihan misalnya, udah nggak perlu lagi ruangan sekarang trainingnya semuanya online. Nah, itu yang dilakukan oleh penyedia jasa. Potong rambut gimana Mas Fajar? Ya, itu yang masih memang belum ada solusinya. Saya sendiri belum potong rambut sampai sekarang begitu ya. Karena masih belum boleh ke tukang potong rambut sama tukang pijat. Karena belum bisa di delivery begitu dan belum ada cara aman untuk meyakinkan kita bahwa yang pijat dan yang nyukur tidak akan menulari atau tertulari. Tapi kalau makanan sebenarnya lebih mudah untuk dibuat pivotnya untuk ada inovasinya begitu. Nah, beberapa contoh tadi saya berikan, coba pikirkan bagaimana semuanya bisa dijual atau dinikmati dalam kemasan dan dihantarkan. Lalu cara strategi finansialnya adalah kurangi langsung biaya-biaya yang memang tidak perlu, yang tidak berkontribusi langsung ke pendapatan atau tidak bisa membantu kita meningkatkan pendapatan. Begitu Mbak Kusni ya. Masih ada satu lagi atau mau saya lanjutkan? Dilanjut dulu. Baik, teman-teman silakan dituliskan dulu pertanyaannya di Q&A. Saya akan coba nanti jawab juga lewat tertulis setelah saya selesai pemaparannya. Nah, tadi saya sempat bilang bahwa bisnis model Canvas lebih cocok digunakan oleh teman-teman yang sudah memulai bisnis dan ingin menganalisis apa inovasi model bisnis yang saya bisa lakukan. Tadi saya berikan contoh Aqua, gitu ya. Saya berikan contoh juga yang jualan kopi tuku, gitu. Nah, kalau yang baru mau mulai gimana Mas Fajar? Apa yang harus saya lakukan? Nah, bisa fokus ke dua kotak dari bisnis model Canvas, value proposition dan customer segment-nya dulu. Ada Canvas-nya sendiri, namanya value proposition Canvas. Nah, di bahasa Indonesia-kannya yang kanan adalah segmen pelanggan, yang di kiri adalah penawaran nilai tambah atau nilai tambah yang ditawarkan. Nah, di lingkaran yang kanan ada 3 bagian. Yang pertama adalah tugas pelanggan. Di sini teman-teman harus memikirkan hal-hal apa yang pelanggan akan lakukan atau harus lakukan terkait tugas atau aktivitas tertentu. Ketika saya bilang tugas, bukan berarti pekerjaan formal di kantor, tapi bisa jadi tugas itu adalah aktivitas spesifik. Misalnya tugas dalam konteks ini, saya harus beli kopi. Nah, itu tugas bagi saya. Saya ingin beli kopi. Jadi keinginan atau kebutuhan itu juga bisa jadi tugas, gitu ya. Nah, lalu kita coba buat dengan post-it langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan, yang harus saya penuhi supaya tugas saya minum kopi, keinginan saya minum kopi itu terpenuhi, gitu. Dan bisa jadi tugas ini juga tugas emosional. Saya ingin minum kopi supaya saya tidak ngantuk. Itu beda dengan saya ingin beli kopi supaya bisa nongkrong sama teman-teman saya. Saya ingin beli kopi supaya bisa foto di Instagram account saya. Itu beda semua gitu. Tapi semakin spesifik teman-teman memikirkan tugas customer-nya dan kemudian memetakan apa saja langkah-langkahnya, semakin baik. Di sepertiga lingkaran berikutnya disebut oleh penulis bukunya sebagai pains atau rasa sakit gitu ya. Ini adalah maksudnya teman-teman harus menuliskan, memikirkan dan menuliskan, lalu menempelkan di bagian ini hal-hal yang menghambat pelanggan kita, customer kita, dalam melakukan tugasnya. Jadi kalau saya tadi ingin minum kopi, ingin menikmati kopi supaya nggak ngantuk ketika kerja sore-sore atau siang-siang setelah makan siang, apa saja yang bisa menghambat saya dari bisa memenuhi tugas saya tersebut. Gitu. Atau bisa juga hasil yang nggak enak dari tugas saya. Saya beli kopi, lalu ada hasil yang tidak saya harapkan, karena kopinya terlalu pahit. Atau saya ngantrinya lama. Gitu. Nah, itu adalah hasil yang tidak diharapkan. Atau ketika nyampe ke saya, kopinya udah nggak dingin lagi. Gitu. Nah, itu adalah contoh hasil-hasil yang tidak diharapkan dari tugas saya membeli kopi. Gains di sini bercerita tentang apa yang teman-teman pikirkan customer harapkan dari produk atau jasa kita, atau dari tugas tadi. Misalnya, di sini teman-teman harus memikirkan dan menuliskan kira-kira ekspektasi customer atau pelanggan kita tentang minum kopi itu apa? Kalau contohnya tadi kopi. Kalau potong rambut, tentang potong rambut ekspektasinya apa?
ekspektasi minimal itu adalah kalau itu terpenuhi cukup. Gitu ya. Belum sampai puas, tapi cukup. Misalnya kalau minum kopi, ya ada kopi, ada airnya, bisa diteguk, nggak ngantuk. Itu cukup. Nah, itu adalah ekspektasi minimal. Tapi juga teman-teman coba berpikir dan menuliskan hal-hal yang bisa bikin mereka puas. Kopinya harus seperti apa supaya saya ketagihan, supaya saya menikmati lebih. Gitu ya. Jadi tuliskan di bagian gain ini, tempelkan. Nah, lalu setelah nempel banyak, harapan saya bukan satu-satu, tapi tempel aja banyak, tulis banyak, lalu teman-teman bikin ranking. Kalau mengenai tugas pelanggan dari banyak hal itu, ya, semakin penting tugasnya, itu harus dilakukan supaya bisa selesai. Misalnya minum kopi, saya harus apa? Harus ke toko kopi, gitu, harus ke warung kopi, gitu. Harus ngomong, menyampaikan pesanan, harus tahu pesanannya apa, lalu harus bayar dulu, lalu harus nunggu. Semua diurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya. Semakin penting, semakin atas. Untuk pains, semakin mengganggu, semakin atas. Jadi misalnya saya terganggu kalau saya pesan antriannya panjang. Setelah saya pesan, masih nunggunya lama. Itu saya terganggu. Dibanding kalau nggak dikasih sedotan. Atau, oh ternyata kurang manis sedikit. Gitu. Apapun, menurut saya tidak semengganggu, tidak semenyakitkan kalau saya harus nunggu lama untuk mesen atau sampai barangnya keluar. Gains, tadi hal-hal yang diharapkan oleh customer atau pelanggan kita supaya dia bisa puas, makin puas tuh makin bawah, yang atas adalah syarat minimum atau syarat minimal. Jadi kalau orang Islam akad wajibnya dulu terpenuhi, yang bawah adalah sunnahnya gitu ya. Bonus-bonusnya itu yang bawah. Nah, tadi itu saya jelaskan yang 3 bagian di bundaran yang kanan. Ya. Sekarang di diagram yang kiri yang berbentuk bujur sangkar ini, ada 3 bagian juga. Yang pertama adalah tentang produk atau jasa kita. Di bagian ini, tuliskan jenis dan fitur produk jasa yang kita tawarkan. Bisa produk fisiknya, jasanya, aplikasi digital, atau finansial, terkait satu produk. Jadi kalau kita punya 3 produk, pilih satu produk dulu, kita coba bahas itu, satu produk itu dulu. Lalu dipereda pain atau untuk mengurangi rasa sakitnya. Hal-hal spesifik apa yang menurut teman-teman bisa membantu konsumen tadi mengurangi rasa sakit yang teman-teman tulis di lingkaran sebelah. Ya. Tuliskan kalau bisa berkorelasi, warnanya sama. Di gain creators, hal-hal apa yang kita bisa tawarkan untuk memenuhi ekspektasi yang kita tulis tadi di lingkaran yang sebelah kanan. Oke. Bingung? Saya kasih contoh. Lagi-lagi contohnya kopi, karena gampang dan mungkin banyak di tempat teman-teman juga. Gitu ya. Ingat, ketika bikin value proposition canvas, pikirkan satu segmen pelanggan khusus. Di sini saya menuliskan pekerja kantoran. Ya. Lebih spesifik lagi bisa, misalnya pekerja kantoran yang kerjanya Senin sampai Jumat, jam sekian sampai jam sekian. Kerjanya di daerah sini misalnya, Sudirman, atau kalau teman-teman silakan bisnis distriknya di mana. Semakin spesifik kita membuat segmen pelanggan, semakin tajam nanti analisis kita tentang customer job-nya. Nah, saya coba tuliskan di customer jobs-nya, kebutuhannya ada 2, job-nya ada 2, yaitu ngopi untuk kerja sama ngopi bareng kolega. Nah, ini adalah pain-nya yang saya gali dari orang-orang kerja kantoran yang butuh ngopi untuk kerja atau ngopi bareng kolega. Seringkali mereka nggak bisa ke kafe karena pekerjaannya. Pengen kopi, nggak mau jauh-jauh dari kantor. Atau dalam kasus sekarang kita lagi PSBB, lagi karantina, nggak bisa kita ke kafenya. Yang berikutnya porsinya nanggung. 1 gelasnya untuk orang yang senang minum kayak saya itu kadang-kadang kurang gitu. Tapi kita nggak mau 2 kali lipatnya juga gitu. Kalau beli 2 gelas gitu maksud saya pasti nggak habis juga gitu gelas kedua. Yang ketiga, tadi saya bilang, kalau datang ke kafe, kalaupun bisa datang, itu antrinya lama banget. Saya nggak suka ngantri, saya nggak suka nunggu. Lalu kadang-kadang datang ke salah satu waralaba kopi Amerika itu, pilihannya banyak banget. Di menu di atasnya itu kalau dibaca, ada ini. Saya cuma pengen ngopi, yang bisa bikin saya kerja lagi, aktif, nggak ngantuk. Atau saya cuma pengen ngopi, yang bisa dinikmati, diseruput sambil saya ngobrol sama teman-teman. Saya nggak tahu, Mas, mau
susunya apa, skim, saya nggak tahu. Itu bisa jadi pain. Lalu pain berikutnya untuk orang seperti saya juga adalah bayar tunai, ngeluarin uang, uangnya harus pas, megang kembalian, recehan masukin ke kantong, aduh, itu repot sekali. Saya sekarang hampir 90% transaksi saya nggak pernah tunai. Nah, gain-nya apa? Gain yang diharapkan oleh pekerja kantoran, pengennya biasanya kopinya dingin kalau siang, gitu. Supaya segar, bisa ngobrol juga. Terus pengennya bisa pesan antar. Jadi mereka pesan, langsung antar. Gitu. Diterima langsung di kantor. Dan bisa disimpan lagi. Kebanyakan kopi setelah dibuka, tutupnya, setelah itu harus dihabiskan pada saat itu, atau tidak bisa disimpan lama-lama. Lalu tentunya supaya ngopi bareng kolega, harus Instagramable. Nah, produk tuku yang mungkin memenuhi ini adalah kopi susu tetangga. Lagi-lagi saya ingatkan, saya tidak dibayar oleh tuku ataupun punya saham di tuku. Ini kebetulan aja contoh, begitu supaya ada contoh yang konkret. Pain reliever-nya apa? Mereka tentunya sejak dulu sudah bisa pesan antar. Sejak dulu juga sudah bisa pembayaran non tunai. Tapi ini yang baru nih sejak ada PSBB, sejak ada COVID-19. Mereka menjual produk kemasan 1 liter, dan bukan hanya tuku, banyak produk warung-warung kopi lain juga menyediakan kemasan 1 liter. Ini 1 liter ini untuk menjawab bahwa ngapain beli 1 gelas bolak-balik atau 2 gelas bolak-balik gitu. Beli 1 liter bisa disimpan di kulkas, bisa ditutup lagi gitu. Lalu untuk gain creator-nya, dulunya kopi susu aja, ternyata yang lebih laku yang dingin, akhirnya bikin es kopi susu yang sudah dingin atau esnya di dalam. Gitu. Lalu supaya bisa Instagramable itu harus ada logo khasnya yang kalau difoto kelihatan. Jadi logonya nggak boleh kecil, nggak boleh terlalu banyak tulisan, tapi kalau difoto kelihatan. Orang langsung tahu megang minuman ini tuku, atau minuman boba misalnya, itu langsung tahu ini merek ini. Kemasan botol juga itu menjadi gain creator. Gimana bikin kemasan botol yang bisa kelihatan tetap segar, tapi tidak berat dibawa, tidak gampang rusak ketika diantar oleh ojek online. Dan tetap kalau mau di Instagramable kan tetap ada logonya. Nah, itu mungkin contoh dari value proposition Kanvas dengan menggunakan produk kopi susunya Tuku. Mungkin saya beri jeda pertanyaan lagi. Mbak Kusni, kalau ada satu pertanyaan lagi yang bisa dipilih. Oke, baik. Saya pilih pertanyaan ini dari Fani, Universitas Gadjah Mada. Saya ingin bertanya bagaimana kita menjaga pola hubungan dengan pelanggan dan value dari service yang kita tawarkan. Apabila bisnis yang kita jalankan merupakan bisnis digital yang minim interaksi langsung, terlebih saat masa pandemi. Bisnis digital lebih berpeluang untuk dikembangkankah? Berdasarkan keadaan tersebut, penyampaian value yang memungkinkan hanya evaluasi pelanggan dan penerimaan produk. Bagaimana cara lain agar pelanggan dapat merasakan value dari bisnis kita ini? Jadi, terima kasih Mbak Kusni. Pertanyaan yang menarik juga sangat advance, atau udah lumayan maju pertanyaannya. Jadi kita beruntung justru, teman-teman yang mulai bisnis di zaman sekarang, itu beruntung karena sudah banyak sekali fasilitas teknologi digital yang memudahkan kita untuk membina hubungan pelanggan tanpa terlalu repot. Kalau teman-teman punya akun Instagram, sekarang akun Instagram itu bisa memberikan link sehingga orang yang order langsung bisa terhubung ke WhatsApp. Itu untuk orang-orang yang baru. Lalu ada fasilitas namanya Google Drive. Teman-teman bisa masukin database semua pelanggan yang berulang, alamatnya, kalau teman-teman tahu tanggal lahirnya, sejarah pemesanannya, dia pesan barang apa aja, produk apa aja, kapan, berapa lama, jumlahnya berapa banyak, itu kita bisa taruh di Google Drive. Dan itu kita bisa langsung olah menjadi data statistik. Misalnya, oh kita jadi tahu ternyata pembelian produk kita itu meningkat pada tanggal-tanggal tertentu, awal bulan kah atau akhir bulan, saya nggak tahu. Sehingga bisa direncanakan kapan kita mau pasang iklan, kapan kita harus stok barang lebih banyak. Gitu. Nah, COVID-19 menurut saya semuanya tentunya merasakan kesulitannya, tapi menurut saya ada blessing in disguise, atau ada untungnya gitu. Orang Jawa kan selalu untungnya masih gitu. Nah, ada untungnya kita mengalami COVID-19 ini pada saat teknologi digital sudah maju.
teman-teman bisa lebih mudah mengalihkan bisnisnya secara digital, jualan online, walaupun belum punya akun dengan ojek online misalnya, untuk jualan makannya bisa jualan di Instagram, di Twitter, di Facebook, gitu. Pemesanan bisa dilakukan. Lalu, karena pemesanannya di Facebook, Instagram, dan Twitter, teman-teman udah punya tuh langsung sejarah akun Twitternya, siapa yang pesan, segala macam. Kalau zaman dulu orang datang dan pergi, kita nggak tahu. Kadang-kadang kan nggak ninggalin kartu nama, nggak ninggalin nomor telepon, kalau dulu warung-warung tradisional. Gitu. Sekarang kita semua tahu, semua yang datang beli barang kita, itu kita bisa lacak jejaknya. Gitu. Dan dengan mudah didokumentasikan, lebih mudah dikelola hubungan baiknya. Beberapa teman-teman saya yang mengelola bisnis makanan misalnya, sangat menjaga sekali informasi tentang pelanggan ini bukan hanya untuk memetakan pola, oh saya paling banyak penjualan bulan apa, sehingga harus beli barangnya lebih banyak pada waktu-waktu tertentu, tapi bahkan sampai mencari tahu umpan balik dari pelanggan. Jadi di email atau di DM Instagram atau di Twitter atau di Facebook ditanya setelah beli, ada yang kurang, ada yang bisa ditingkatkan, lalu bisa dicari tahu tanggal kelahirannya, dan pada saat tanggal lahir atau peringatan-peringatan tertentu, itu diberikan ucapan, atau bahkan dikirimi produk. Gitu. Nah, itu yang menarik dengan bisnis di era digital sekarang, Mbak Kusni. Lebih mudah bagi kita untuk membina hubungan dengan pelanggan-pelanggan kita. Baik, bisa kita kasih kesempatan kepada adik-adik yang bisa langsung? Boleh, silakan Mbak Kusni. Itu ada Mas Yogi Upi dari Padang. Silakan Mas Yogi. Halo Mas Yogi. Yogi. Mencatat ya. Oke. Mas Yogi. Kalau tidak, kita alihkan. Ada Nurul Aini. Silakan Mbak Nurul Aini. Oke, tidak direspon. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan dulu. Baik. Ya, kita lanjutkan dulu sampai selesai. Nanti kemudian terakhir kita tanya jawab. Baik, saya share lagi berarti. Terlihat yang bagus nih. Nah, ini tips penting bagi teman-teman ketika menggunakan business model generation ataupun value proposition design. Usahakan menggunakan post-it dengan warna yang berbeda untuk menunjukkan hubungan. Mas Fajar, di tempat saya susah post-it, satu post-it mahal. Oke, gini, teman-teman tulis saja di papan tulis, ya, bikin kotak-kotaknya atau lingkaran dan kotaknya tadi, lalu tulis dengan spidol yang berbeda warnanya. Gitu. Tujuannya pembedaan warna ini untuk menunjukkan hubungan tadi. Misalnya nilai tambah yang warna ini, itu korespondensinya atau dinikmatinya oleh segmen pelanggan yang ini. Sehingga aktivitasnya ini, dan seterusnya. Tips berikutnya, kanvas ini biasanya dibuat untuk bagi teman-teman yang sudah pernah melakukannya, kebanyakan bikin lebih dari satu. Jadi jangan menyensor, lebih baik bikin banyak, lalu pilih mana yang akhirnya teman-teman akan fokuskan. Sama value proposition canvas tadi, oh kita punya banyak segmen nih, pilih dulu satu segmen. Dalam contoh saya tadi segmennya adalah pekerja kantoran dulu. Pilih dulu itu, lalu petakan semua. Nanti kita bikin satu kanvas lagi untuk mahasiswa, untuk pelajar, untuk ibu-ibu sosialita, ibu-ibu arisan, untuk bapak-bapak arisan. Sekarang bapak-bapak arisan juga, by the way, Mbak Kusni. Ya. Judulnya reuni, tapi sebenarnya arisan juga. Begitu. Arisan sepeda biasanya. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita bisa menggunakan kanvas ini. Berikut, ini yang paling penting. Ketika teman-teman memulai membuat kanvas ini, berpikir tentang apa yang harus kita tulis dan seterusnya, itu bagus. Tapi jangan berhenti dari situ. Teman-teman harus melakukan validasi atau mengecek betul tidak asumsi kita tentang customer job tadi, tentang apa yang menjadi pain bagi mereka, apa yang menjadi gain bagi mereka. Itu kan asumsi kita yang kita tulis. Tapi teman-teman harus cek lagi
datangi pelanggannya, ajak ngobrol. Dan ajak ngobrolnya jangan langsung tunjukin kanvasnya bilang betul nggak ini, gitu. Tapi ajak ngobrol aja. Misalnya ajak ngopi kalau tentang kopi, terus pancing dia bercerita tentang apa sih yang dia harus lakukan ketika menikmati kopi, apa aja hambatannya, apa yang dia sukai, apa yang dia harapkan dari aktivitas menikmati kopi, atau cukur rambut, atau makan gitu. Karena pengalaman saya lewat ngobrol semacam ini dengan kenal pelanggan, ada banyak sekali informasi penghayatan pelanggan yang bisa berguna bagi kita untuk membuat inovasi baik dari segi produk ataupun model bisnis. Salah satu penghasil atau penjual handphone, smartphone yang paling leading saat ini, Samsung, itu awalnya melakukan validasi tentang asumsi mereka ke pelanggan iPhone. Jadi mereka ikut ngantri di Apple Store, Mbak Kusni, setiap kali ada iPhone baru keluar. Ikut ngantri, terus pertanyaannya cuma satu atau dua, Mbak Kusni. Misalnya, pertanyaan validasi pertama, ini iPhone pertama kamu atau bukan? Kalau iPhone pertama tinggal. Tapi kalau iPhone kedua atau ketiga atau keempat dia masih antri, kan artinya pelanggan setia. Pertanyaan berikutnya adalah ditanya, kalau ada satu hal yang kamu ingin lihat di iPhone yang baru yang kamu antri ini, yang berbeda dari iPhone sebelumnya, yang kamu sudah miliki 2 atau 3 sebelumnya, apa? Nah, itu kan pertanyaan mencari value. Nah, sama, jadi mungkin kalau teman-teman tertarik untuk membuat inovasi di bidang kopi, ya ikut ngantri di kedai kopi saingan yang paling laku kalau bisa. Gitu. Kalau mau tadi jualan makanan, ya cari restoran yang paling laku, beli, nikmatin, rasain sebagai pelanggannya, terus ngobrol sama sesama pelanggan. Gitu. Tapi ya caranya jangan terlalu kelihatan juga ya untuk mencari business intelligence istilah kami, bahwa Anda kompetitor yang sedang riset. Tapi itu dilakukan dan wajar semua orang melakukan itu. Gitu. Caranya aja yang cantik gitu, harus tidak kasar nanya-nanyanya gitu. Nah, itu adalah beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Saya senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman walaupun waktunya terbatas. Semoga bisa ada interaksi lebih lanjut bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar tentang bisnis rintisan, apalagi teman-teman bisnisnya punya dampak sosial atau lingkungan hidup. Silakan bisa kontak Kinara Indonesia. Saat ini managing partnernya bukan saya lagi, saya hanya salah satu konsultan dan yang pernah membesarkan. Yang menjadi managing partnernya adalah rekan saya namanya Vivi Laksana. Saya yakin Vivi nanti akan bersedia membantu juga, begitu. Mungkin masih ada pertanyaan, silakan. Kalau kita masih ada waktu, Mbak Kusni, saya bisa menjawab mungkin 2 atau 3. Oke, baik, masih cukup waktunya, masih ada 10-an menit. Kita bisa ada pertanyaan yang langsung. Silakan adik-adik yang mau bertanya langsung. Saya ulang tadi, Mas Yogi. Mungkin masih di mute, Mbak. Oh ya. Baik. Enggak ada. Ada Diki. Diki Ahmad dari Stemik Bani. Ini enggak. Masih di mute semua. Oke, baik. Kalau begitu kita coba cari yang di Q&A. Ini agak. Bu, kalau di mute bisa minta host untuk bukakan, Bu. Bisa Iya, bukakan. oleh hostnya kayaknya harus unmute-nya. Harusnya di. Mas Topan atau Mas Angga bisa bantu, Bu. Ya, baik. Ya, banyak di mute, Bu. Banyak di mute itu. Mas Topan. Ibu silakan tunjuk, nanti kita bukakan. Ya, Mas Diki Ahmad. Mas Diki Ahmad. Saya senang nih teman-teman mahasiswanya nggak ngantuk-ngantuk ya, Mbak. Padahal setelah jam makan siang. Silakan, Mas Diki Ahmad. Dari Stemik Bani. Oke, Mas Tovan tidak monitor ya. Baik, kalau begitu coba ini ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya agak ini ya. Nanti sambil itu di mute. Pertanyaannya tadi dari Kadek Universitas Mahasiswati Denpasar.
Saya mau tanya, jika kita sudah membuat usaha, lalu usaha itu ditiru, Pak, menurut Bapak apa yang harus kita lakukan jika di posisi tersebut? Produknya ditiru, monggo. Saya langsung jawab, Mbak. Makanya penting bagi teman-teman tadi betul-betul memahami kira-kira pain dan gain apa dari pelanggan teman-teman, sehingga itu yang kita tawarkan sangat spesifik gitu. Dan bisa kok kita menjaga keunggulan tersebut kalau kita betul-betul mengetahui nilai tambah yang bikin mereka setia sama kita. Tapi tentunya kesetiaan juga tidak bisa terus-terusan dianggap akan seperti itu, apa adanya, harus dipelihara. Contohnya restoran waralaba Kentucky Fried Chicken itu terus-menerus melakukan rekayasa inovasi dari produk bisnisnya maupun model bisnisnya supaya tetap bisa relevan, tetap laku. Karena banyak sekali yang berusaha meniru ayam goreng. Ayam goreng itu paling gampang ditiru kan ya Mbak Kusni, di mana-mana ada versi ayam goreng lokalnya gitu. Tapi tetap tuh ada orang-orang yang belinya Kentucky. Gitu. Lalu Pizza Hut misalnya contohnya, itu juga contoh yang menarik. Lagi-lagi saya harus klarifikasi, saya tidak dibayar oleh Kentucky ataupun Pizza Hut untuk menggunakan contoh ini. Tapi karena banyak orang yang tahu contohnya, jadi saya gunakan. Pizza Hut itu melakukan inovasi, sekarang ada yang namanya PHD, Pizza Hut Delivery. Itu untuk yang tidak makan di restorannya dan diantar. Itu formula adonannya beda, masaknya bisa lebih cepat. Begitu. Dan letaknya juga lebih dekat ke perumahan, sedangkan yang restoran lebih dekat ke perkantoran dan mall. Dan yang di dekat perumahan ini, PHD ini, dia biasanya berbentuk ruko, hanya 1 atau 2 lantai begitu. Jadi karena orang datang pesan gitu, atau bahkan pesan lewat telepon sekarang dengan ojek online gitu, lewat aplikasi. Nah, itu contoh bagaimana Pizza Hut dan Kentucky Fried Chicken terus melakukan inovasi di model bisnisnya, bukan hanya di produknya, untuk membuat mereka tetap laku, tetap orang setia sama produk mereka. Gitu. Sebisa mungkin memang kita mencari inovasi itu bukan hanya di produk, karena mudah sekali inovasi produk itu di istilahnya reverse engineer atau ditiru dengan cara dibongkar terus cari komponen-komponennya orang lain bikin. Tapi kalau kita menjual sesuatu karena nilai tambahnya itu nggak semudah itu untuk ditiru. Contohnya antara iPhone dan Samsung. Itu dua-duanya ada pendukung garis kerasnya yang setia sama iPhone, yang setia sama Samsung. Padahal mungkin produk dalamnya sama-sama aja begitu. Produsennya dulu Samsung juga, jadi hampir semua teknologi yang ada di iPhone itu Samsung sudah bisa produksi karena dulu adalah manufacturing-nya oleh Samsung. Tapi buktinya iPhone tetap laku gitu, karena ada nilai tambah tertentu yang dia coba jual. Begitu Mbak Kusni. Saya mau coba jawab ini dindatif. Bagaimana cara mengubah mindset negatif kalau mau buka bisnis takut nggak laku? Pertanyaan yang bagus, apalagi di awal saya tadi bilang saya takut-takutin gitu ya. Saya berikan kenyataannya bahwa nggak mudah. Kalau buka bisnis takut nggak laku, ya mulai dengan ngeliatin bisnis orang lain yang laku. Cari tahu kenapa dia bisa laku, gitu. Bisa juga dengan belajar dari yang nggak laku, kenapa dia nggak laku, gitu. Dan pahami kebutuhan, kemauan, pain dan gain dari segmen pelanggan spesifik. Kita fokus ke situ aja dulu. Kayak tadi Google memulai dengan mahasiswa yang harus mencari literatur di perpustakaan kesulitan. Lalu apalagi contoh yang bisa saya berikan? Airbnb adalah orang yang harus mendatangi konferensi atau konser-konser di kota tertentu terus sulit dapat hotel. Awalnya di situ dulu. Apple dulu awalnya adalah produk komputer untuk orang-orang yang harus mendesain, jadi arsitek, desainer dan seterusnya. Sekarang hampir semua orang pakai MacBook Air, musisi pakai MacBook Air, content creator pakai MacBook Air, banyak gitu. Jadi awal bisnis fokus ke orang-orang yang sudah pasti akan membutuhkan produk atau jasa Anda karena mereka punya problem spesifik. Kita keluarkan produk atau jasa kita yang menjawab problem spesifik mereka. Insya Allah akan laku. Ada yang berikutnya Mbak Kusni? Mungkin masih bisa 1 atau 2 lagi. Oke, 1 penanya lagi. Kita silakan pilih. Tadi yang yoga sudah nggak ada lah. Oke, baik, kita pilih 1 lagi ya. Mas.
Ini ada pertanyaan agak teoritis, Bu, saya coba jawab. Bedanya UMKM sama wirausaha. UMKM adalah cara pemerintah Indonesia mengklasifikasikan wirausaha berdasarkan ukuran usahanya. Jadi jumlah pegawai, pendapatan, aset, dan seterusnya. Sedangkan wirausaha itu mengacu kepada upaya untuk menciptakan nilai tambah yang bisa ada manfaat finansialnya bagi kita, ada manfaat lainnya juga untuk orang yang menikmati produk atau jasa kita. Jadi wirausaha tidak dibatasi oleh ukuran bisnis. Anda bisa wirausaha dari ukuran kecil, wirausaha ukuran besar gitu. Yang membedakan adalah tadi wirausaha lebih fokus kepada aktivitasnya untuk menghasilkan nilai tambah untuk menyelesaikan masalah.